Sebetulnya ini yang pada datang itu suhunya sebetulnya. Oke, nggak apa-apa, ini kita ini mendemokan ya. Di sini ada 3 tahapan untuk kita mau bisnis di Jersey ya. Salah satunya itu ini seperti yang kita lihat lagi ngeprint di Event Sublim yang 6430 ya. Setelah di print ini, selanjutnya di press di mesin press yang sini yang roll. Ini kebetulan mesin pressnya yang lebar 1,7 dan 20, yang mana ini juga kita ready juga barangnya. Oke, bisa dilihat ya, kita bisa lihat cara ngepressnya. Nah, ini mesin press ini biasa kita pakai suhunya itu sekitar 175 sampai 200-an. Itu standarnya di mesin press yang oil. Ya, jadi ada juga tergantung kain, tapi untuk kain jersey kebanyakan hampir 170 sampai ke 200-an. Gitu. Karena nanti dia pengaruh speed. Kalau misalkan mau main di 200 up, 220, 230, speednya bisa lebih cepat. Jadi nanti tergantung kebutuhan juga. Nah, ini kita pakai mesin heaternya pakai 210, speednya pakai speednya 12. Karena yang kita cetak bukan full color, jadi cukup pakai yang speed 12. Bisa kalau standarnya biasa speed itu pakai 5 sampai 8 biasanya. Ini kita proses potong karena bukan profesional, yang profesional sebenarnya. Mana? Mas komen QC mana? Komen. Ini jadi nanti di press. Motongnya itu pemula ya. Nah, sebetulnya ini ada satu paper lagi namanya proteksi paper biasanya. Dia kayak kertas roti gitu ya kalau orang bilang. Tapi karena ini cuma syarat aja, jadi kita nggak ada. Nah, kertas proteksi paper itu biasanya orang jual tuh per kilo ya Pak. Per kilo mulai dari mungkin di pasar 10 ribuan kalau salah ya. Nah, itu biasanya fungsinya proteksi paper itu supaya karpetnya itu nggak gosong Pak. Nah, supaya karpetnya gosong, jadi diproteksi. Kebanyakan kan kalau consumable-nya si mesin press ini ada di karpet. Karpetnya kalau udah gosong, kalau udah menyusut gitu, itu kan harus ganti ya, lumayan gitu. Nah, ini proses ngepresnya di bahan Nike Bintik, di bahan jersey. Ini kita pakai speed yang 12 ya. Bisa. Nah, mesin pressnya juga ada beberapa tipe sebenarnya. Kalau yang paling kecil itu ada yang 1,3 drum 20 ya. Drum 20 itu diameter drumnya 20 cm. Ada juga kalau yang ini yang lebar 1,7. Yang dihitung lebarnya itu adalah karpetnya. Jadi karpetnya ada yang 1,7, 1,6, 1,3. Ada juga sampai yang 2,6 sebetulnya. Hampir 3 meter. Diameter drumnya itu 1 meter lebih. Itu biasanya untuk kelas pabrik karena mereka butuh speed dan konsumsi listriknya pun lumayan cukup besar. Harus garus sendiri kayaknya. Nah, memang saat ini teknologinya kalau misalkan kita mau main sublim, salah satunya kita harus siapkan printer, mesin press, yang mana mesin press konsumsi listriknya itu bikin PLN kaya karena lumayan.
ya. Ini yang standar 1,7 itu listriknya konsumsinya sekitar 8.000 satu pas. Di atasnya ini ada yang lebar 1,9, drum 42 itu harus pakai 3 pas. Tarikan daya pertamanya itu 34.000. Standarnya 27.000 standar ketika stabil. Nah, ada kendala beberapa di daerah itu biasanya kalau KRM nggak bisa narik bikin gardu sendiri karena minimnya lumayan. Nah, ini setelah di press hasilnya berubah ke sini, lalu kita proses ke tukang jahit, ke konveksi. Ini bisa dipotong. Jadi prosesnya ketika kita sebetulnya sama, mau bikin jersey, mau bikin baju segala macam, yang full printing itu ada yang pertama itu ngeprint dulu ya di mesinnya Epson. Kenapa harus Epson? Ya, karena Epson sendiri itu yang pertama di tintanya itu udah sertifikasi, ya udah certified. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan tekstil atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di aparel itu mengedepankan kenyamanan atau ya verifikasi itu tuh kurang lebih belibet. Nah itu. Ya, dan biasanya ramah untuk baju-baju anak. Kenapa harus pakai tinta Epson? Sama hasilnya itu jangka panjang. Jadi kita pun ada mesin Chungko ya, mesin China. Jadi perbandingannya itu memang perbedaannya. Perbedaan antara Epson dan mesin China salah satunya itu udah pasti di durability hasil. Saya ada baju di print yang sama di tahun yang sama juga, 1 tahun juga. Memang selain Epson, mesin yang lain itu hasilnya turun ya setelah 1 tahun karena memang kan proses cuci. Nah kalau yang Epson itu memang secara durability-nya jauh better lah, lebih baik. Oke, ini kita lihat proses dijahit ke alat-alat konveksi. Ya, Bogor ya. Sorry. Ya, kalau kelas menengah ke bawah kecil ya, itu konveksi. Ya. Kalau yang cuma satu tukang permak. Nah, kalau yang udah kelasnya itu udah garment, udah produksi massal yang sehari bisa 10.000 mungkin ya. Nah, kalau ini kelasnya masih kelas mini konveksi ya, karena sendiri. Nah, sebetulnya ada teknologi juga Pak. Kalau ini kan masih manual cuttingnya. Sebetulnya di era zaman 2025 ke depannya ada teknologi namanya mesin laser cutting. Ya, laser cutting itu yang khusus tekstil, dia itu ada kameranya di atas. Jadi dia pakai langsung, nggak usah capek-capek lagi pakai SDM orang Pak. Karena kalau pakai SDM orang, kalau kata orang business owner ya, satu kali rokoknya sebatang. Cutting selesai rokok sebatang. Nah kalau laser itu, makanya kita sebagai business owner harus mempersiapkan ya gimana caranya kita efisiensi kalau kata Pak Prabowo. Ya, bukan hanya efisiensi uang Pak, efisiensi waktu juga. Gitu, karena deadline. Kebanyakan deadline-nya terbentuknya di konveksi katanya. Ya. Nah ini, jadi kalau secara ngejahitnya sih cepat Pak. Karena beliau udah sekitar 40 tahun. Ya. Ya, semangat ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Asep. Dari Garut ya, bukan Pak? Bandung. Oh Bandung, ya. Salah, ya dekat Pak, sekitar 2 jam lah. Sebetulnya saya pakai informasi untuk jersey itu harusnya ada 3 mesin. Ya, harusnya ada 3 mesin. Karena ini kita efisiensi juga Pak di budget lah. Jadi kita 2 mesin cukup. Tapi 2 mesin itu yang standar. Tapi kalau misalkan mau main yang kelasnya sedikit
lebih premium itu harus ada 3. Salah satunya ada mesin obras, kayak mesin obras, ada overdeck sama mesin jahit. Ini jahit 2 Pak ya? Oh, jarum 1. Ada jarum 1, ada jarum 2. Nah itu, jadi kembali lagi produk apa yang mau kita pasarkan. Jadi semuanya ada marketnya Pak. Mulai dari low end, mulai dari medium sama yang high end. Padahal satu printernya, cara kerjanya sama. Jadi marketnya itu yang harus kita bedakan. Gitu. Sama kayak sekarang kan banyak orang nge-live di TikTok, Shopee segala macam. jersey sendiri Pak, bahannya sama, printernya sama, orangnya yang kerja sama, tapi harganya kenapa bisa beda? Karena apa? How to marketnya Pak. Jadi caranya itu memasnya kita mau seperti apa. Yang misalkan orang jual 65.000, 50.000, jersey kan banyak tuh. Tapi kan cuma pakai kantong plastik udah di apa namanya kirim. Tapi kalau misalkan kita jualnya yang 200.000, 250.000, kita kasih label stiker, kita kasih packaging. Pokoknya gimana packagingnya, harga kosnya packaging 20.000 nggak apa-apa. Harga jualnya 200.000-an. Nah itu. Terus biasanya SPG-nya juga cantik banget. Yang lainnya cantik juga biasanya. Nah itu. Jadi sebetulnya bisnis di garment ini demand-nya sangat benar-benar gede banget Pak. Dari hulu ke hilir, dari mulai bayi sampai ke kakek-kakek, itu semuanya butuh yang namanya kain. Ya kan? Nah, selain ini mesin juga, selain bisa bikin jersey, ya semua bisa. Mungkin tadi yang bapak-bapak ibu lihat di sana ada, bisa bikin hoodie, jaket, bisa bikin sarung bantal, bisa bikin yang dipakai sama Bu Fani semuanya. Ya, nah itu hasil dari sublimation sebetulnya. Sudah mulai Pak? Belum ya? Nah itulah efisiensi banget. Ya, kenapa harus semuanya sudah pakai mesin? Karena efisiensi. Nah kalau misalkan orangnya mau lari nanti sore nggak keburu banget. Mungkin ada yang mau ditanyakan, biar nggak saya sendiri yang ngomong.